Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama saya Sinyo. Saya Menyonyo. Kami dari channel Anifil. Di channel ini kita akan membahas alur film. Anianfil. Kita akan membahas alur film. Dan film yang pertama yang akan kita bahas berjudul Mad Max. Dan film ini disebut sebagai sindiran tentang perdagangan senjata dunia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur filmnya. Pada awal film, diperlihatkan sekelompok tentara yang sedang mencari ranjau. Dan dua pria yang sedang asik menongkrong di atas tebing. Namun, tiba-tiba ada sebuah ranjau yang meledak bersama salah seorang tentara tersebut. Scan pun berganti memperlihatkan sebuah keluarga yang ternyata adalah istri dan anak dari tentara yang meledak bersama ranjau tadi. Lalu, pada hari saat mereka berduka cita, datang seorang tentara yang memberikan barang-barang peninggalan tentara tersebut. Dan tak tahu mengapa, anak tersebut mengambil bukti foto kejadian yang merenggut nyawa ayahnya. Scene pun berganti. 30 tahun kemudian, Anak tentara tadi bernama Basil dewasa pun bekerja di sebuah toko penyewaan kaset video di Paris. Pada malam hari, saat Basil berjaga di toko tersebut, dia mendengar ada dua orang yang sedang baku tembak di jalan. Dan tanpa sengaja, salah satu peluru pun menyasar masuk ke dahinya. Dokter yang menyelamatkannya memutuskan untuk tidak mengeluarkan peluru tersebut, meskipun itu dapat membunuhnya kapan saja, karena takut merusak otaknya lebih jauh. Setelah sembuh, Basil kembali ke tempat kerjanya, namun karena terlalu lama di rumah sakit, dia digantikan oleh mbak-mbak yang seksi. Pada saat dia pergi, dia diberi selubung peluru yang mengenai Kepalanya. Basil yang memiliki bakat miming dan bahasa isyarat menjadi tunawisma sampai dia bertemu seorang pria tua yang bernama Slammerman. Lalu Basil dibawa oleh Slammer ke Tire Larigot, yaitu sebuah tempat penampungan yang diukir di bawah gunung bahan daur ulang. Di sana Basil bertemu dan berteman dengan bisa dibilang kelompok di Slammer yang terdiri dari gadis karet, Mama Cho yang memberi makan dan menjadi ibu para kru, Remington, orang Afrika yang berbicara dengan gaya kuno klise bahasa, Buster, si manusia meriam, Tinipet, seorang seniman kecil tapi memiliki kekuatan yang besar, dan Kalkulator, seorang gadis yang mengukur dengan menghitung sesuatu dengan hanya melihat. Saat perjalanan usai mengais sampah, Basil menemukan kantor dan pabrik perusahaan yang memproduksi ranjau darat yang mengakibatkan orang tuanya terkena ledakan tersebut. Lalu dia masuk ke kantor tersebut dengan maksud untuk meminta kompensasi, tetapi dia malah diusir. Dimasuki oleh Basil tadi, itu bernama Nicolas Thibault de Fenouillet, bisa dipanggil Caklit, Saingan perusahaan tadi. Di sana ia mendengar pidato dari CEO-nya yang bernama Francois Marconi. Leoni. Basil mengikuti Leoni ke rumahnya dan dia mendengar percakapan Leoni dan rekannya Omar Boulanga. Mama Cho yang mengetahui hal tersebut menawarkan bantuannya bersama para kru untuk membalaskan dendamnya. Pertama, mereka melumpuhkan anak buah Boulanga dengan memasukkan mereka melumpuhkan anak buah Boulonya dengan memasukkan obat-obatan ke saku. Salah satu anak buah Boulonya, dan Buster memancing anjing penjaga yang dibawa oleh polisi bandara saat polisi tersebut sedang teralihkan
Dan hal ini membuat para anak buah Baulonya ditangkap oleh polisi bandara karena tertangkap membawa obat-obatan. Jangan bawa obat-obatan, guys. Apalagi yang terlarang loh. Basil dan teman-temannya pun melanjutkan rencana selanjutnya dengan masuk ke rumah Leoni dan mencuri serta mengganti mobil mewahnya. Leoni tiba-tiba datang. Pada saat yang bersamaan, Charlotte mengirim pasukan bersenjata untuk menyerang Leoni. Tetapi oleh para anak buah Baulonya yang ternyata mereka tidak jadi ditangkap oleh polisi bandara, datang lebih dulu dan telah menyandera Leoni. Pada saat Leoni akan dieksekusi oleh anak buah Baulonya, mereka ditembak mati oleh anak buah Charlotte. Dan pada saat itu juga Basil pun tertangkap oleh salah satu anak buah Charlotte. Kedua eksekutif itu mengenali Basil dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Si gadis elastis yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil teman-temannya untuk menyelamatkan Basil. Setelah à nous courir sur le haricot, mon ami. Pour toi, les carottes sont cuites. Tu as fait chou blanc. pengejaran yang cukup dramatis, akhirnya Basil pun berhasil diselamatkan dan kedua CEO itu ditangkap dan diikat. Pada scene selanjutnya diperlihatkan bahwa mereka sedang dibawa menaiki pesawat yang cukup panjang. Gurun terlihat Charlotte duduk di bahu Leoni dengan granat hidup di mulutnya, sementara Leoni berdiri di atas ranjang. Di sana terlihat sekelompok orang yang mengenakan pakaian gurun, dan Charlotte pun terjatuh dan mengetahui bahwa granat-granat itu hanyalah granat palsu. Lalu orang-orang yang memakai baju gurun tersebut mulai membuka penutup mukanya atau cadar mereka. Basil dan teman-temannya yang menyamar, dan mereka telah merencanakan kejadian tersebut dengan kamera video. Yang paling epik dari film ini, kita diperlihatkan bahwa Basil dan teman-temannya melakukan simulasi seluruh penerbangan pesawat dengan berbagai efek suara, dan gurun yang mereka gunakan hanyalah keliling di pinggir kota Paris. Upload video mereka ke YouTube dan telah ditonton oleh jutaan orang di dunia. Akibatnya, hal itu membuat Leoni dan Charlotte dipermalukan secara publik. Pada akhir film diperlihatkan Basil dan gadis elastis menjadi pasangan.